Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin. Alhamdulillah, pada hari ini hari Jumat tanggal 7 bulan 7 tahun 1442 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah, yang mana salat subuh adalah merupakan kunci pembuka sebuah hari pada diri seorang hamba, yang dengannya insyaallah harinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insyaallah harinya akan mendapatkan kemudahan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang akidah yang diimani oleh golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang selamat. Apa saja yang mesti diimani? Yang ini semua terambil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di pertanyaan yang kelima, jemaah sekalian, yaitu tentang mata yakunul amalu ibadatan. Kapan sebuah amal perbuatan itu dinilai sebagai bentuk ibadah? Jawabannya adalah, kata beliau, idza akmala fihi syai'an. Kalau perbuatan tersebut adanya dua perkara. Kalau perbuatan tersebut di dalamnya terdapat dua perkara, atau amalan tersebut ada dua hal yang ada padanya dari ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kamalul hub, kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hamba ketika dia beribadah, maka di situ dia memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ditambah ma'a kamalidzul, kesempurnaan penghinaan diri. Kesempurnaan penghinaan diri. Jadi kita merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Di samping itu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Hafidh Al-Hakami memberikan dalil beberapa ayat, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang mukmin itu mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena segala yang dia dapatkan berupa kenikmatan kehidupan, kemudian juga rasa aman, kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya memiliki panca indera, memiliki keluarga. Allah berikan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Ini semua menuntut atau sudah selayaknya bagi diri seorang hamba mencintai kepada zat yang maha memberi, Al-Wahhab, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan sesuatu oleh manusia, kita akan ingat jasa orang tersebut, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan anugerah tersebut setiap saat. Tidak ada satu detik pun yang kita lewati melainkan di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang kita selalu
menghirupnya jamaah sekalian. Seandainya berhenti saja dalam waktu 2 menit, mungkin kita sudah berpindah dari alam dunia. Ya, kita berhenti saja beberapa detik, kita nggak bisa hidup. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita syukuri. Ya, belum lagi anugerah yang lain, yaitu panca indera, kita bisa melihat, bisa mendengar, kemudian juga kita bisa berjalan. Ya, kemudian juga Allah berikan nikmat berupa harta dan yang lainnya. Ya, kemudian Allah berikan rasa aman. Ini sudah selayaknya bagi seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah dia ibadah. Ya, dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Zat yang Maha memberinya segalanya. Ya, dan bukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu mereka asyaddu hubbalillah, sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, sesungguhnya ya orang-orang yang terhadap ya rasa takut kepada Rabb mereka itu dalam keadaan musyfiqun. Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57. Waqad jama'a Allah Ta'ala baina dzalika fi qawlihi. Ya, kemudian Allah kumpulkan dua hal tadi, cinta dan takut, cinta dan juga rasa kehinaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bersegera menunaikan kebaikan-kebaikan, bersegera beramal soleh. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghabau wa rohaba, dengan penuh rasa harap. Wa rohaba, dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk, yang tunduk, yang takut kepada kami. Nah, ini diantara sifat ya orang-orang yang beriman jemaah sekalian yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Jadi kita punya cinta, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghinakan diri kepadanya, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada rasa roja, ada rasa mengharap, kemudian juga ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mencintai Allah Subhanahu Wa Taala melebihi yang lainnya. Baik. Kemudian di pertanyaan yang berikutnya, Syekh memberikan sebuah pertanyaan, ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jal. Ini pertanyaan yang ke-6 ya. Ya, pertanyaan yang ke-6, ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jalla. Apa tanda kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Cinta perlu kepada bukti jemaah sekalian. Cinta kepada ada tandanya, ada atharnya. Seorang hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya? Ya. Ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jalla. Apa tanda cinta seorang hamba kepada Rabbnya? Kata beliau, alamatu dzalik, ya, tanda hal tersebut, tanda cintanya seorang hamba kepada Allah, an yuhibba ma yuhibbuhullahu ta'ala, dia mencintai apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, memerintahkan hal-hal yang diwajibkan olehnya. Seorang hamba yang beriman mencintai hal tersebut karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai satu perkara, maka seorang hamba yang beriman mencintai perkara tersebut. Sebaliknya, wa yubghid ma yuskhituhu. Ya, dan dia seorang hamba yang beriman itu membenci ma yuskhituhu, apa yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sifatnya kekufuran, ya, nifak, perbuatan dosa-dosa besar, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba membenci karena Allah membenci hal tersebut, Allah murka pada hal tadi. Fayamtathilu awamirahu,
Ya, sehingga seorang hamba itu melaksanakan perintah-perintah Allah wa yajtanib manahihi, dan dia menjauhi larangan-larangannya. Ya, jadi setelah dia cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, maka tidak sebatas itu saja, dia merealisasikan apa yang Allah perintahkan. Dia cinta perintah-perintah tersebut dan dia melakukannya. Wa yajtanib manahihi, dia menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauhinya. Ya. Jadi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tandanya hal seperti itu. Ya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi jemaah sekalian, wa yuwali auliya'ah wa yu'adi a'da'ah walidha kana awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fihi. Ya, selain itu yuwali auliya'ah, ya, bersikap loyal kepada wali-wali Allah, wa yu'adi a'da'ah, dan bersikap berlepas diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah sekuat-kuat tali keimanan, al-hubbu fillah wal bughdu fihi, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fihi. Ya, di sini saya kutipkan penjelasannya dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala tentang hal ini jemaah sekalian. Ya, sebelumnya dijelaskan makna mualah atau loyal. Apa pengertian loyal itu? Loyal itu maksudnya al-mahabbah wal qurbu. Al-mahabbah wal qurbu, ya, cinta dan dekat. Makna loyal atau mualah itu artinya cinta dan dekat. Ya. Seseorang loyal kepada orang lain, maka dia bersikap apa? Cinta, dekat. Ya, kalau sudah dekat ya berarti membantu dan seterusnya. Itu makna loyal. Tidak semata-mata cinta tapi juga dekat, kemudian juga apapun yang diinginkan itu dipenuhi. Al-mahabbah wal qurbu, cinta dan dekat. Kemudian makna mu'adah, makna baro atau berlepas diri, itu artinya al-bughdu, membenci, wal bu'du, menjauhi. Al-bughdu membenci, dan yang kedua al-bu'du menjauhi. Ya. Atau dengan bahasa lainnya berlepas diri. Ya. Di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala ditanya tentang masalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kata beliau, kita lihat di layar ya. Tidak ada di kitab ini. Kata beliau, al-hubbu fillah an tuhibba min ajlillahi jalla wa ala. Ya, cinta karena Allah itu artinya Anda mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka ra'aitahu, ya, engkau lihat fulan di atas takwa, di atas keimanan, fatuhibbuhu fillah, maka engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita cintanya itu karena dia punya ketakwaan, punya keimanan, punya amal soleh. Itu artinya cinta kita kepada orang tersebut karena Allah. Bukan karena sebab lain. Karena sebab lain itu misalnya dia memiliki kedudukan, lalu kita dekat, kita cinta, itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Orang tersebut memiliki harta, lalu kita dekat, itu bukan karena Allah, tapi karena dunia, karena manfaat. Tapi di sini orang tersebut di atas iman, di atas takwa, kita cinta semata-mata karena itu dinamakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa tubghiduhu fillah, kita membenci seseorang juga karena Allah. Misalnya bagaimana? Ra'aitahu kafiran, engkau lihat orang tersebut dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan durhaka, bermaksiat, fatubghiduhu fillah, maka engkau membenci orang tadi karena Allah, artinya karena kekufurannya, karena kemaksiatannya, karena nifaknya, karena kemusyrikannya. Kita membenci orang tersebut karena hal tadi. Kenapa kok kita membenci?
Karena apa yang ada pada dirinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan maupun nifaknya. Kenapa kita cinta kepada orang yang pertama? Karena di dalam dirinya ada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman, takwa dan amal soleh. Itu maknanya al-mahabba fillah wal bughdu fillah. Lebih lanjut kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa in kana musliman fatubghiduhu biqadri ma 'indahu minal ma'asi. Kalau ada pada diri seseorang itu dua perkara, seorang muslim kita cinta karena keislamannya, karena keimanannya. Tapi di saat yang sama dia berbuat kemaksiatan. Bagaimana jemaah sekalian? Maka di sini berlaku padanya dua hal. Kita menyikapinya dua hal. Kita cinta karena keimanannya, karena keislamannya, tapi kita membenci perbuatan dosanya. Paham ya? Kita membenci orang tersebut karena kemaksiatannya, tapi kita mencintainya karena keimanannya. Ini kalau pada diri seseorang dua hal. Muslim tapi ahli maksiat. Ya, maka kita mencintainya karena keislamannya, kita membencinya karena perbuatan dosanya. Apa cukup sampai di situ sama sekalian? Tentu tidak. Ya, kalau kita bisa menasehati, sampaikan nasihat. Nah, ini bentuk cinta kita kepada saudara kita seiman, kita tidak membiarkannya. Tidak membiarkannya terjerumus. Ya, kalau orang yang kafir saja kita dakwahi, apalagi seorang muslim. Kita lihat dia terjatuh dalam lumpur kemaksiatan, maka kita sampaikan, wahai fulan, ya, engkau berbuat demikian, ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Ya, saya nasihatkan demikian. Nah, ini bentuk nasihat. Ya, tentu nasihat dengan cara yang baik sama sekalian, ya, tidak di depan umum, ya, tidak di depan grup, tapi di japri atau didatangi, ya, fulan tersebut dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, nasihat, insya Allah, ya, dia menerima dengan lapang jiwa dan akan melaksanakan nasihat kita. Tapi kalau tidak dinasehatkan, maka hal tersebut tidak diketahui. Saya ulangi, kalau orang yang ahli maksiat tersebut tidak mendapatkan nasihat, itu mungkin dia nggak tahu kalau dia dalam keadaan terjerumus dalam dosa. Ibaratnya kita melihat saudara kita seiman jalan, lalu di situ ada lubang, lalu dia terjatuh, maka tentu tidak kita biarkan. Ya, kita tolong saudara kita tersebut, kita angkat untuk bisa berjalan kembali. Hakadzal mu'min yattasi'u qalbuhu li hadza wa hadza yuhibbullah. Saya ulangi, yuhibbu fillahi ahlal imani wat taqwa wa yubghid fillahi ahlal kufri wasyururi wal ma'asi. Ya, kata Syekh bin Baz, sehingga seorang mukmin dalam hatinya itu ada dua. Dia mencintai seseorang karena iman dan takwanya, dia membenci fulan dan fulan karena kekufurannya, karena kesyirikannya, karena kejahatannya. Nah, ini dua hal ini ada. Kita mensikapinya tergantung orangnya. Kalau orangnya itu layak dicintai karena Allah mencintai apa yang ada pada dirinya, kita mencintai orang tersebut. Kalau pada dirinya ada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, maka kita membencinya dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah pada diri orang tersebut. Baik. Fa ahlul iman wa ahlul istiqamah yuhibbuhum hubban kamilan, ya. Orang yang beriman, orang yang ahli istiqomah, maka kita mencintai mereka dengan kecintaan yang sempurna. Wa ahlul kufri yubghiduhum bughdan kamilan, dan orang yang kafir maka kita membenci mereka dengan kebencian yang sempurna. Ya. Wa sahibus saibataini sahibul ma'asi. Kalau dua orang atau satu orang berkumpul pada dua hal, maka kita mencintainya karena keimanannya dan kita membencinya karena kekufurannya, karena kemaksiatannya. Nah, baik. Nah, kemudian jemaah sekalian, berkaitan dengan pertanyaan yang keenam ini, yaitu tentang masalah loyal, ya, bersikap loyal kepada wali-wali Allah. Ya, wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin tinggi keimanannya, ketakwaannya, maka tingkat kewaliannya di sisi Allah semakin tinggi. Ya, tentu yang paling derajat tertinggi para nabi dan para rasul, ya, wali-wali Allah. Kemudian termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, yang bertakwa, ini termasuk wali-wali Allah. Artinya wali itu orang yang mendapatkan penjagaan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adi a'da'ah, ya, dan masalah barok kepada musuh-musuh Allah.
jamaah sekalian, ya di sini tidak disebutkan ayatnya lebih lanjut. Namun di sini saya kutipkan ya ayat yang berkaitan ya, yang disampaikan Syekh bin Baz rahimahullah di antara dalil masalah cinta dan benci karena Allah, sikap loyal dan bara. Yang pertama dalam surah Al-Mumtahanah. Ya, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini misalnya orang bertanya, kenapa kok kita harus cinta karena Allah, benci karena Allah? Ini dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ya, janganlah kalian mengambil aduwi musuhku, musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu yang maha kuasa, Tuhan semesta alam. Ya, Allah menciptakan makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini aduwi, musuhku. Wa aduwakum, dan musuh kalian aulia, sebagai teman-teman setia, sebagai wali-wali kalian, sebagai orang-orang yang kalian cintai. Tulquna ilaihim bil mawaddah, ya, yang mana kalian tulquna ilaihim bil mawaddah, ya, yang kalian sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rasa kasih sayang. Ya, maksudnya jangan berkasih sayang kepada orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah. Kita enggak boleh bersikap loyal. Termasuk di sini jamaah sekalian, kita tidak boleh untuk mencintai orang-orang yang kafir. Meskipun mereka itu diidolakan oleh sebagian orang. Ya, ini mungkin masuk misalnya dalam dunia olahraga misalnya. Ya, kan kadang-kadang anak-anak kita atau generasi itu kan kadang-kadang gandrung ya kepada fulan atau fulan atau fulan, tetapi kalau dilihat agamanya itu di luar Islam. Nah, itu kalau kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ini masalah yang berbahaya. Bukan karena olahraganya, tetapi karena cintanya itu. Cintanya. Jadi enggak boleh mencintai orang di luar Islam. Sampai kapan? Sampai dia masuk Islam. Sampai dia masuk Islam, nggak boleh. Sehingga jangan sampai ada yang menggunakan kaos, ya misalnya anak muda pakai kaos sepak bola misalnya, kemudian di belakangnya tulisan pemain yang di luar Islam. Nah, ini bukan masalah sepele, tapi ini masalah akidah, ya, karena dia agamanya di luar Islam. Nah, ini kalau tidak dijelaskan tidak bisa difahami, ya. Atau siapapun ya, baik dalam dunia olahraga maupun yang lain. Kenapa demikian? Waqad kafaru, karena mereka itu telah ingkar, telah kafir. Bima ja'akum minal haq, kepada apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Jadi ini bukan masalah sepele jamaah sekalian, ini masalah iman dan kufur. Ya, ini iman, ini kufur. Ya, jadi kita mencintai iman, mencintai ahlul iman, dan kita membenci berlepas diri dari orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadisnya itu ya, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu bersama orang yang dia cintai di hari kiamat. Nah, kalau yang dicintai ya idola-idola tersebut orang yang kafir, bagaimana? Nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Ya, wal iyadzubillah. Ya. Kemudian apalagi yang dilakukan orang-orang kafir tersebut? Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan. Ya. Fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, sampai pada ayat yang keempatnya jemaah sekalian. Ya, di sini yang keempat ini, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Nah, coba kita lihat, ini dasar dalam masalah berlepas diri dari orang-orang kafir ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami orang-orang yang beriman berlepas diri daripada kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Ya, kalian orang-orang kafir mengingkari dakwah kami juga mengingkari kalian.
mengingkari sesembahan kalian. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, telah tampak pada diri kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak menghalangi Nabi Ibrahim untuk mendakwahi ayahnya Azar, tidak menghalangi Nabi Ibrahim untuk mendakwahi kaumnya. Kesimpulannya bagaimana jamaah sekalian? Kesimpulannya tidak boleh ada rasa cinta di hati kita kepada orang yang kafir. Tapi boleh bermuamalah. Boleh bermuamalah, boleh berinteraksi dalam keadaan yang memang kita tidak mungkin lepas darinya. Misalnya bertetangga. Ya, ini saya jelaskan supaya jelas ya. Bertetangga, tetangga kita di luar Islam, orang kafir. Nah, ini boleh. Yang kedua, bertemu, menyapa, boleh. Kalau mereka mengucapkan salam, kita menjawabnya waalaikum. Seandainya mereka maksudnya menghormati kita ngucapin salam, kita nggak jawab sempurna tapi menjawab waalaikum saja. Kalau mereka misalnya ada yang sakit tetangga kita, boleh kita sambangi. Ya, ini saya rangkumkan dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ada yang sakit misalnya disambangi. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW pernah nyambangi orang Yahudi. Orang Yahudi. Ya, pasti Nabi SAW membenci orang Yahudi, tapi tidak menghalangi beliau nyambangi ketika dia sakit. Nah, ketika itu dimanfaatkan oleh Nabi SAW sekalian mendakwahi. Ya, siapa tahu masuk Islam dan beneran masuk Islam. Ya. Pemuda itu melihat kepada ayahnya, lalu ayahnya mengatakan, "Ati Abul Qasim, taatilah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu masuk Islam. Ya, ini seandainya tidak boleh, tentu Nabi SAW tidak melakukannya. Kemudian yang keempat, boleh berjual beli. Kita punya toko misalnya, ada yang datang orang Nasrani, beli. Boleh. Karena Nabi SAW ketika wafat, baju besi beliau tergadaikan pada seorang Yahudi. Jadi dalam urusan-urusan keduniaan boleh berinteraksi, tapi dalam masalah hati kita tidak boleh mencintai. Kemudian tambahan satu lagi, dalam masalah ritual agama mereka kita tidak boleh ikut. Ya, lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah agama besar mereka kita nggak boleh mengucapkan selamat, tidak boleh menghadiri, tidak boleh ikut-ikutan dalam urusan ibadah. Tapi dalam hal keduniaan boleh. Bisa difahami ya? Bisa dibedakan ya. Jadi dalam hati kita tidak mencintai sama sekali. Ya, ini tidak menghalangi kita untuk tetap ya menyapa, kemudian menunjukkan akhlak yang baik dari kita. Ya, kemudian mendakwahi mereka, menyampaikan sesuatu misalnya. Ya, siapa tahu dengan itu jalan hidayah bagi orang-orang yang di luar Islam tadi. Baik. Sebaliknya kepada orang yang beriman, ya sudah jelas ya. Pasti kita harus bersikap loyal. Loyal itu apa? Mencintai orang-orang yang beriman. Seandainya ada kekurangan pada diri orang tersebut berupa dosa, maka kita tidak menyukai dosanya, tapi tetap kita sampaikan. Agar dia mengetahui, kita sampaikan nasihat yang baik, siapa tahu dengan itu dia menyadari. Ya, dan sudah insya Allah jamaah sekalian ingat ya hadis hakul muslim alal muslim situn, ya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Ya, di antaranya apa? Ketika dia memberikan salam, maka kita menjawab salamnya. Kalau dia bersin, kita mengucapkan doa kepadanya. Kalau dia sakit, kita sambangi. Ya, kalau dia minta nasihat, kita nasihati. Kalau dia wafat, maka kita antarkan jenazahnya. Nah, ini hak seorang muslim atas muslim lainnya. Ya, ini merupakan satu hal yang lazim. Karena apa? Karena dia punya iman, jemaah sekalian. Kita mencintai keimanannya. Ya, dia punya iman, maka kita harus mencintainya. Ya, demikian. Baik, ini namanya al-wala wal bara. Ada buku khusus ya namanya al-wala wal bara fil Islam. Ya, itu kalau tidak salah karya Dr. Saya lupa namanya, tapi di belakangnya itu Al-Qahtani. Tapi bukan yang ngarang Hisnul Muslim, beda lagi nih. Ini Al-Qahtani. Ya, al-wala wal bara fil Islam, itu di satu buku khusus dijelaskan. Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang lain masalah wala wal bara ini Al-Maidah 51. Al-Maidah, surah Al-Maidah 51.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi maupun Nasrani aulia sebagai pemimpin kalian. Ya. Ba'duhum auliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali-wali bagi yang lain. Ya, maksudnya sebagian mereka dengan yang lain itu saling dekat dengan yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang mencintai mereka di antara kalian, mengambil mereka sebagai pemimpin di antara kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya orang tersebut termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi makna aulia, aulia sudah kita jelaskan bahwasanya aulia di sini secara khusus di sini mengambil menjadi pemimpin, termasuk di antara yang mencintai, menjadikan teman. Ya, kalau menjadikan teman saja tidak boleh, apalagi menjadikan pemimpin. Kan gitu ya sama sekalian. Teman di sini maksudnya teman akrab ya, teman setia. Kan beda ya, sekedar nyapa sama menjadikan teman akrab. Ya, jadi menghilangkan rasa cinta dalam diri kita kepada orang-orang yang kafir semata-mata karena dalam diri mereka ada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, kalian tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Ya, sehingga dalam jihad fisabilillah di zaman dulu ya, para sahabat itu ada yang ketika jihad itu ketemu dengan keluarganya di pihak lain. Ya, anaknya ketemu ayahnya, yang anaknya beriman misalnya ketemu ayahnya yang masih kafir dalam jihad fisabilillah. Termasuk juga yang waktu itu ketemu Abu Bakar yang sudah masuk Islam ketemu anaknya di pihak orang-orang kafir, namanya siapa? Abdurrahman. Nah, kemudian Abdurrahman itu sesudah masuk Islam, pada akhirnya masuk Islam, Abdurrahman ini cerita kepada ayahnya, wahai ayahku, ini bahasa sederhananya, waktu perang itu sebetulnya aku sudah bisa depan sama engkau wahai ayahku, dan aku sudah bisa membunuhmu. Cuman aku kesian, aku enggak membunuhmu wahai ayahku. Katanya ayahnya, kata Abu Bakar, seandainya aku mendapatkan hal yang sama, kesempatan yang sama, aku akan membunuhmu. Paham? Katanya ayah, katanya siapa? Abu Bakar. Ini tingkat keimanan tertinggi. Maksudnya Abu Bakar itu walaupun kau anakku, tapi dalam konteks jihad, seandainya aku mendapatkan kesempatan yang sama, aku akan lakukan. Tapi Abu Bakar enggak mendapatkan kesempatan tersebut, dan alhamdulillah Abdurrahman pada akhirnya dapat hidayah, masuk Islam. Ya, sehingga ini termasuk keutamanya Abu Bakar dibanding sahabat yang lainnya, satu-satunya sahabat yang ayah ibunya Islam semua, anak-anaknya Islam semua. Abu Bakar. Kan ayahnya siapa namanya? Abu Kuhafah. Islam, sahabat. Istrinya juga Islam, anaknya Abu Bakar juga Islam, istrinya juga Islam, anaknya Islam semua. Ini salah satu fadilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala. Baik, kita lanjutkan kepada kitab kita jemaah sekalian. Ya, jadi pertanyaan yang ke-6 ini tentang masalah tanda cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah, bersikap loyal kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersikap bara, berlepas diri dari apa yang menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dibalik apa coba sekalian? Apa tanda cinta Allah kepada hambanya? Kalau ini kan tanda cinta hamba kepada Allah. Sekarang apa tanda cinta Allah kepada hambanya? Ya, kita semua mengaku cinta kepada Allah, tapi pertanyaannya apakah Allah mencintai kita? Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 10 sebab jemaah sekalian yang mendatangkan cintanya Allah kepada hamba. Ya, 10 sebab yang mendatangkan cintanya Allah kepada hamba. Bisa dilihat lebih lanjut dalam kitab Madarijus Salikin, ya, karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama adalah untuk supaya mendatangkan cintanya Allah kepada kita,
Qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum lima'anihi. Jadi membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan memahami makna-maknanya. Ya, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan berusaha memahami makna-maknanya. Ya. Lalu yang kedua, at-taqarrub ilallah bin nawafil, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang sunnah-sunnah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah setelah yang wajib-wajib. Ya, kata beliau ini bisa mengangkat seorang hamba ke derajat mahbubiyah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sini kita ringkaskan ya. Kemudian yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli hal. Ya, selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan hati. Tidak hanya dengan hati tapi juga dengan lisan. Ya, dalam lisan, hati, amalan, keadaan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Ya. Mendahulukan cinta kepada Allah melebihi cinta kita kepada diri kita. Ya. Mendahulukan cinta kepada Allah melebihi cinta kita kepada diri kita inda ghalabatil hawa, ketika hawa nafsu bergolak. Ini dalam hal-hal yang haram ya, maksudnya. Itu ada pilihan diri kita menginginkan yang haram, menginginkan yang mungkar, maka di situ kita utamakan cinta kepada Allah, kita tinggalkan perbuatan yang menuruti hawa nafsu tadi. Yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi. Ya, mutala'ah, merenungkan, hati yang merenungkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hati menghayati nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara hal yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada seorang hamba, musyahadatu birrihi wa ihsanih. Menyaksikan, menyadari, melihat segala anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Al-batina wa dhahirah, ya, baik yang sifatnya zahir maupun batin. Ya, dengan bahasa lain itu mengingat-ingat nikmat Allah. Itu akan menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai hamba tersebut. Nah. Lalu yang ketujuh, inkisarul qalbi, ya, hancurnya hati dengan keseluruhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayillahi ta'ala. Ya, hancurnya hati dengan keseluruhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghinakan diri. Inilah intisari ubudiyah. Intisari ubudiyah, seorang hamba menghinakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, di padang Arafah ketika haji. Sujud di dalam salat-salat, ya. Di dalam penghujung malam mendekati waktu subuh, ya, mereka beristighfar di waktu sahur, ya, di situ akan ada hancur-hancurnya hati jemaah sekalian di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya, ketika dia mengingat dosa-dosanya. Nah, Ats-tsamin yang kedelapan, al-khalwa bihi waqtan nuzulil ilahi, berkhalwah, menyendiri ketika masa turunnya Allah Azza wa Jalla, yaitu di sepertiga malam yang akhir, dalam rangka munajat dan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan bahasa lain ibadah, ya, ibadah di sepertiga malam yang akhir. Ya, di situ akan ada kenikmatannya. Ada seorang ulama dulu yang bilang, kalau bukan karena malam aku tidak ingin hidup di dunia. Ya, aku enggak ingin lama hidup di dunia kalau bukan karena malam. Ya, di waktu malam itulah beliau merasakan kelezatan kehidupan. Ya, suasana hening, lalu dia ibadah, tahajud, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Yang kesembilan, mujalasatul muhibbin as-shadiqin, duduk-duduk berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang shadiqin. Waltiqatu atayyibi thamarati kalamihim, dan mengambil faedah-faedah dari ucapan-ucapan mereka. Ya, bermajlis dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar di dalam kehidupannya. Lalu yang terakhir, yang ke-10, yaitu menjauhi segala sebab, ya, menjauhi segala sebab yang bisa menghalangi atau menjadi penghalang antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhal, menjauhi segala sebab yang menghalangi antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kita lanjut kepada kitab kita jemaah sekalian. Kita lanjutkan sedikit. Soal yang ke-7, bimadza 'arafa al-'ibad ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya, pertanyaan yang ke-7, dengan apa hamba itu bisa mengetahui apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya? Arafuhu bi irsalillahi ta'ala ar-rusul. Ya, mereka tahu dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Allah turunkan, Allah utus para rasul, dari sana mereka menjelaskan, dari penjelasan itu kita tahu Allah cinta perbuatan ini, Allah murka perbuatan ini. Ya, misalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya, intisari yang beliau dakwahkan adalah la ilaha illallah. Maka kita tahu bahwasanya tauhid adalah perkara pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau menerima, ya, amanah perintah untuk menunaikan sholat. Berarti kita tahu bahwa sholat termasuk perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda-sabda Nabi SAW, para rasul, ya. Kemudian wa inzalihil kutub, dan kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, kita mengimani semua kitab yang Allah turunkan, tapi kita beramal hanya dengan Al-Qur'an. Nah, dari Al-Qur'an itu kita lihat aqimus shalah wa atuz zakah, berarti Allah cinta sholat, Allah cinta zakat karena Allah perintahkan. Kemudian juga Allah mewajibkan puasa, berarti puasa termasuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan untuk birrul walidain, berarti birrul walidain, bakti kepada orang tua, termasuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada kerabat dan seterusnya, memperhatikan anak-anak yatim. Ya, kemudian juga memperhatikan orang-orang yang fuqaraul masakin. Oh, berarti ini semua perkara yang dicintai Allah. Karena ada dalam Al-Qur'an, Allah perintahkan. Ya, amiran bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya, yang itu semua menjelaskan atau memerintahkan apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, melarang dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian maka tegaklah hujjah dan tampaklah hikmah yang sangat dalam. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 165, rusulan mubasyirina wa mundhirin. Para rasul itu tugasnya mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa mundhirin, dan juga memberikan peringatan. Ya, ini juga dicontoh oleh para ulama, para duat, ya, tidak hanya memberi kabar gembira, tapi juga mundhirin, memberi peringatan. Tidak hanya memberi peringatan, tapi juga memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu misalnya tentang pahala, tentang surga, tentang kebaikan. Itu mubasyir. Tapi tidak cukup itu saja, harus ada mundhir. Mundhir itu apa? Pemberi peringatan. Hati-hati, ini perbuatan syirikan, ini perbuatan dosa besar, ini perbuatan kebid'ahan, ya, dan seterusnya. Dan dua-duanya ada. Jadi mubasyirin wa mundhirin. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, ya, agar manusia itu tidak punya alasan lagi setelah diutusnya para rasul-rasul tersebut, agar mereka tidak mengatakan, ya Allah, kami enggak tahu masalah ini, kami tidak mengerti masalah ini. Enggak bisa, karena sudah diutus para nabi dan rasul pada setiap umat, dan terakhir Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Kemudian di ayat yang kedua dalam surah Al-Imran 31, Allah berfirman, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini dalil masalah ittiba.
Dalil masalah apa? Sikap keharusan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka apa yang terjadi? Yuhibbukumullah. Kalau kalian melakukan hal yang demikian, Allah pasti cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, baik. Sebagai penutup kita simpulkan sama sekalian soal yang kelima dan yang keenam. Ya, soal yang kelima tentang tanda cintanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenci perkara yang dibenci oleh Allah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di soal yang keenam, dengan apa kita tahu itu semua? Apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi Al-Qur'an dan hadis inilah yang menjadi penjelasan kepada kita apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai olehnya. Nah, sudah mendekati jam 6, kita cukupkan ya jamaah sekalian pembahasan kita. Mudah-mudahan dari penjelasannya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala memberikan manfaat terutama bagi diri saya dan para jamaah sekalian. Semoga Allah mengokohkan diri kita di atas iman, di atas ketakwaan, dan Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.